لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas ya surat yang pendek. Surat ke-103. Ayatnya juga cuma 3. Suratnya sangat pendek tapi isinya luar biasa. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau memahami surat itu insya Allah Anda akan bahagia dunia dan akhirat. Kalau memahami surat yang pendek, yaitu surat Al-Asr, surat ke-103. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Yang namanya waktu itu sudah ditentukan oleh Allah, takdir itu namanya. Takdir kauniyah. Takdir itu kan ada takdir kauniyah, ada takdir. Satu lagi takdir apa? Takdir itu ada takdir kauniyah, yang kedua takdir syar'iyah. Takdir syar'iyah, takdir syar'i. Takdir kauniyah. Kalau hutan dirusak pasti banjir, itu takdir kauniyah. Kita lahir lemah, pantat gede kuat. Kalau tua lagi umurnya panjang menjadi lemah, itu takdir kauniyah. Enggak ada yang bisa berubah. Ada yang bisa berubah? Selain Allah ada yang bisa berubah? Takdir kauniyah selain Allah ada yang bisa berubah? Enggak ada. Kalau Bogor ini banjir tenggelam, Jakarta pasti tenggelam. Itu takdir kauniyah. Kalau takdir syariah seperti ini, contohnya takdir syariah ya. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Kenapa 3 rakaat? Nggak usah kayak kenapa. Udah takdir itu. Takdir syariah. Walaupun di jamaah tetap harus 3, walaupun di jamaah kosal, namanya kosal jamaah diringkas gitu kan, udah di jamaah diringkas lagi gitu, asal boleh 2, zuhur 2, isya 2, maghrib tetap 3, itu takdir syariah, tidak bisa dirubah oleh siapa, termasuk mengucapkan assalamualaikum, tidak boleh diganti dengan selamat pagi gitu kan, maknanya kan hampir sama, selamat pagi sama siang. Paham nggak kira-kira? Assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, boleh nggak? Nggak boleh loh. Sholat diganti dengan Allahu Akbar, Allah Maha, kan maknanya sama, boleh nggak? Nggak boleh. Itu takdir syar'i namanya. Takdir syar'i. Laki nikah sama laki, perempuan sama perempuan, itu melawan takdir apa? Dua-duanya, takdir kauniyah yang dilawan, takdir syariahnya dilawan, rusak gitu. Takdir kauniyahnya yang namanya nikah satu jenis itu tidak akan punya keturunan, musnah itu pasti. Makanya dihancurkan dulu, kan begitu? Paham nggak kira-kira? Kalau melawan takdir kauniyah itu hancur itu. Seperti kata Allah, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah
kenapa kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena ulah manusia yang masuk kepada Allah. Ini Allah masih banjir, padahal banjir karena manusia, ulah manusia. Ya, karena manusia telah merusak. Ya, baik dirusak itu takdir kauniyahnya maupun takdir syariah, dua-duanya dirusak. Nah, kita kembali kepada surat Al-Asr ya. Demi waktu, demi masa, waktu telah ditentukan. Bahkan umur kita pun telah ditentukan. Kita tidak tahu aja. Allah Maha. Kita tahu umur kita berapa jatahnya. Nggak ada yang tahu. Itu rahasia dari Allah. Itu rahasia dari. Cuma kita kan berikhtiar saja supaya sehat. Kan gitu. Ikhtiar sehatnya wajib. Jangan begini. Kalau Allah mentakdirkan mati, siapa walaupun ditembak, silakan jantung saya tembak, tidak akan mati. Itu melawan takdir kauniyah. Takdir syariah juga dilawan juga itu. Itu namanya putus asa. Putus asa rahmat Allah termasuk kelakuan orang kafir, bukan orang muslim. Nah, kembali tadi kepada surat Al-Asr. Demi waktu, demi masa, itu yang paling kuat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang paling kuat adalah demi waktu, demi masa, bukan waktu asar. Tapi ada yang menafsirkan demi waktu asar. Tapi saya waktu asar itu kan sebentar lagi maghrib berakhir ya. Tapi yang paling kuat dalam Ibnu Katsir itu ada demi waktu, demi masa. Jadi Allah bersumpah demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi manusia itu dalam keadaan binasa, dalam keadaan rusak. Jadi semua manusia itu rusak, itu kata Allah. Dalam keadaan rugi. Tapi ada pengecualian. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Nah, kalau kata-kata iman, saya ulang lagi ya, saya sering sampaikan. Kalau kata-kata iman dikaitkan dengan amal soleh dan terus ke atas, atau kata-kata iman dikaitkan dengan takwa, yang dimaksud adalah iman artinya, kalau kata-kata iman dikaitkan dengan amal soleh, atau kata-kata iman dikaitkan dengan takwa, yang dimaksud iman adalah akidah. Makanya kan sering di para ulama sering begini, orang yang terbaik itu adalah yang pertama salimul akidah, kan gitu. Yang kedua shahihul ibadah, yang ketiga matinul qulub, kan gitu. Jadi tidak ada ujung-ujung matinul qulub itu tanpa salimul akidah. Tidak ada ibadah sahih tanpa salimul akidah. Jadi salimul akidah itu nomor satu. Jadi tidak gini, sahihul ibadah dulu, nggak bisa. Yang penting akhlaknya aja baik, nggak bisa. Harus akidah dulu yang lurus. Makanya aman, orang-orang yang beriman. Kenapa kita bilang akidah? Kita lihat hadis ya, hadis Arba'in ya. Mahwal iman, kan gitu. Hadis nomor 2 kalau nggak salah ya. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu yang arkanul iman yang 6 itu wilayah akidah. Jadi kalau bicara akidah itu adalah arkanul iman yang 6. Itu masalah keyakinan, masalah kepercayaan. Tempatnya dalam hati. Tempatnya dalam hati. Tidak boleh ragu. Terhadap arkanul iman itu tidak boleh ragu. Kalau itu lurus, itu namanya salimul akidah. Akidahnya lurus. Jadi akidah lurus itu bukan hanya kepada Allah saja, termasuk kepada malaikat, termasuk kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada hari kiamat, termasuk kepada takdir. Kita sering salah menerjemahkan takdir ya. Ada orang memperkosa sampai 100. Saya sudah ditakdirkan Rasulullah, enak aja dia ngomong. Kan enak aja ngomong dia. Setelah merampas jutaan hektar,
takdir rezeki saya begitu, enak aja. Kejahatan yang luar biasa. Takdir itu saya katakan ini takdir. Ini kanan ya, ini kiri. Takdir bukan? Takdir bukan? Ya takdir. Coba di kiri dua-duanya, repot nggak? Ada kanan, ada kiri. Itu takdir itu. Nggak ada yang bisa merubah itu. Nggak ada. Kepala di atas, kaki di bawah. Takdir bukan? Kenapa manusia ditakdirkan berbeda dengan hewan? Posisi matanya beda, posisi kepalanya beda. Itulah istimewanya manusia. Jadi kecuali orang yang semua manusia itu merugi ya. Semua manusia pasti merugi kecuali orang yang beriman. Maksudnya kecuali orang yang percaya, yang yakin dengan arkanul iman yang 6. Itu maksudnya. Bukan hanya percaya kepada Allah pencipta, bukan. Itu harus gitu. Kalau hanya yakin Allah lah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki, bahkan yang yang bisa menerbitkan matahari dari sebelah mana? Dari barat ya, dari barat ke timur. Dari timur dulu ya, terus ke barat. Nanti ditakdirkan oleh Allah pada hari kiamat itu dari terbit dari barat. Takdir itu ada yang bisa merubah? Teknologi canggih pun tidak akan bisa merubah. Ada kayak satu jalan di Jakarta itu miliaran ya, baru berhasil. Tahu berhasil? Bayangkan ya, kalau rekayasa dua Allah, makanya nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu luar biasa. Jadi kembali lagi, takdir baik, takdir halal, haram, takdir bukan? Itu takdir syar'i itu namanya. Halal, haram, takdir. Jadi kalau kita menghalalkan barang haram, itu melawan takdir. Kalau melawan takdir, itu bisa murtad. Kalau takdir syar'i, kalau takdir kauniyah dosa kan gitu. Paham nggak? Bisa. Jadi kalau takdir syar'i itu dilawan, batal sadar. Kata kita ya, yang menciptakan langit bumi benar kan Allah? Masyarakat kafir Quraisy itu jangan dikira yang disebut kafir Quraisy itu adalah ateis, bukan. Kita sering menerjemahkan kafir itu kan ateis ya. Ateis jelas kafir gitu. Masyarakat kafir Quraisy itu ngakunya ya, ini ngaku, coba lihat tafsir Ibnu Katsir, nanti dilihat ya tafsir Ibnu Katsir. Itu ngakunya itu pengikut Nabi Ibrahim. Ngakunya pengikut Nabi Ibrahim. Kita juga bisa aja mengakunya pengikut Nabi. Banyak kan nih mengaku pengikut Nabi Muhammad tapi ajarannya sesat. Oh, tidak. Kalau ngaku itu kan belum tentu benar. Kalau pengikut ya benar. Seperti ngaku Muslim belum tentu bisa masuk surga. Tapi kalau Muslim pasti masuk surga. Kalau orang beriman pasti masuk surga. Kalau orang Muslim pasti masuk. Kalau mati nih dalam keadaan Muslim pasti masuk surga. Tapi kalau ngaku Muslim belum tentu masuk surga. Karena kalau ngaku Muslim itu tetap kayak tadi, masyarakat Quraisy ngaku pengikut Nabi Ibrahim, ngaku. Tapi kalau pengikut Nabi Ibrahim pasti masuk surga, pasti. Kalau pengikut Nabi Ibrahim pasti masuk surga. Pengikut Nabi Muhammad juga pasti masuk surga. Pasti dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Kalau pengikut Nabi, tapi kalau mengaku pengikut Nabi Muhammad belum tentu. Nah, orang-orang kafir Quraisy ternyata ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dalam surat Al-Asr tadi, surat Al-Kafirun ya, surat Al-Kafirun itu ngaku pengikut Nabi Ibrahim. Dalam surat Al-Kafirun mengaku pengikut Nabi Ibrahim. Jadi kalau ditanya ya orang Abu Jahal ini kalau ditanya,
Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memperjalankan matahari dan bulan? Itu Abu Jahal dengan teman-temannya. Dia mengatakan Allah. Tapi kenapa dibilang kafir? Akidahnya rusak. Jadi kalau bicara percaya dengan Allah, sangat percaya. Coba lihat Quran surah Al-Kahfi ayat 61. Man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkharas syamsa wal qamar la yaquluna Allah fa anna yufakun. Al-Ankabut ayat 61. Al-Ankabut ayat 61, surat 29 ya. Surat 29 ayat 61. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Ya, jadi kalau ditanyakan ya kepada ini asbabun nuzulnya terkait dengan orang-orang kafir Quraisy. Disebutnya kafir Quraisy. Kafir disebut juga orang-orang musyrik kan gitu. Kalau ditanya siapa yang dikatakan langit dan bumi, Abu Jahal itu menjawabnya bukan ateis. Apalagi ateis gitu, pakai apa lagi ya? Jadi jangan begini. Kalau ateis bukan kafir dong. Oh apa lagi? Mafhum mukhalafahnya apa lagi? Yang percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi aja masih kafir. Yang mengaku pengikut Nabi Ibrahim aja masih kafir gitu. Kafir ini disebut kafir musyrik. Kenapa dikatakan musyrik? Saat menyembah kepada Allah menggunakan perantara. Saat menyembah kepada Allah menggunakan perantaranya itulah yang membuat menyekutukan ya orang-orang kafir Quraisy ini ya buat berhala. Walaupun berhala itu adanya di zaman Nabi Nuh ya awalnya ya. Nabi yang kedua setelah Nabi Adam. Zaman Nabi Nuh yang umurnya panjang ya sampai 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun umur kita 70 aja terasa udah mulai terasa lemes gitu ya. Tapi karena itu kekuasaan Allah yang takdirkan. Anda mau 120 tahun tapi sakit-sakitan mau? Ya enggak lah, jangan. Kasihan anak-anak kita. Tapi kalau 120 tahun sehat, alhamdulillah. Tapi kalau Allah mentakdirkan 120 sakit, ya sabar. Oh pahalanya gede. Nanti kembali kepada masalah iman ya. Jadi orang kafir Quraisy itu menyembah kepada Allah. Bahkan kalau ditanya, kenapa Anda sembah berhala itu? Karena berhala itu kan yang terkenal itu Lata, Uzza, Manat. Kan itu yang paling terkenal kan. Itu dulunya orang-orang yang soleh. Orang-orang yang kalau di kita Masjid Abdul Qadir Jilani, orang soleh bukan itu. Umat Nabi Muhammad kan. Soleh itu sebetulnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang soleh. Saking solehnya saya pernah baca ya dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Saking solehnya beliau masih bujangan, belum nikah ya, bujangan itu belum nikah. Beliau itu kan sebenarnya keluarga orang kaya sebetulnya. Itu beliau saking solehnya, itu duduk di sungai di Batu ya, kan sungai-sungai zaman dulu bersih-bersih ya. Zaman saya aja masih agak bersih-bersih gitu, apalagi zaman dulu gitu ya. Zaman saya lupa deh, jalan gitu. Itu sungai itu bersih-bersih. Duduk di batu. Ada apel ya.
sungai itu ada, diambil sama beliau. Karena lapar dimakan. Tapi bismillah dulu beliau, bismillah dimakan. Sebetulnya itu buah itu kalaupun tidak diambil pasti hilanglah, busuk. Paham gak kira-kira? Tapi karena saking solehnya gitu, saking solehnya, akhlaknya sangat baik, luar biasa, karena akidahnya lurus gitu. Itu dicari yang punya kebun ingin halal beneran gitu, bayangkan. Ingin halal beneran gitu. Wah ini saya ragu-ragu halal haram subhat gitu kan. Udah dicari aja. Pasti yang namanya turun itu dari atas, nggak mungkin turun dari bawah. Turun dari atas. Cari kebunnya. Ketemu kebunnya. Yang punya kebun itu aki-aki. Mas Aki. Ya saya tadi 6 buah di sungai. Minta halal. Bayangkan ya. Minta halal. Saking akhlaknya baik. Kata saya itu, yang muda, kamu harus nikahin anak saya. Tapi anak saya lumpuh. Anak saya buta. Udah lumpuh, buta. Kebayangin nggak? Tidak mendengar. Udah lumpuh, buta, terus telinganya tuli, lengkap lah gitu ya. Buta, tuli, lumpuh, lengkap. Orang stroke aja masih melihat. Ini mah udah lumpuh, tuli, dan buta. Ini luar biasa. Kata saya ini, coba kamu lihat anak saya yang buta itu tadi. Coba kamu masuk sedikit. Masuk. Kaget dia. Oh nggak ada perempuan buta, ada juga perempuan cantik yang luar biasa. Kabur dia, balik lagi gitu. Bukan alhamdulillah ini nggak begitu gitu kan. Orang soleh ini masih bujangan. Balik lagi dia. Ada laporan, nggak ada. Itu anaknya cantik luar biasa. Nah itu calon istri kamu. Yang buta tidak melihat di tempat-tempat maksiat. Tuli kan tidak mendengar maksiat. Jadi tidak mendengar gibah-gibah yang tidak bermanfaat. Pokoknya yang gini-gini tidak mau. Lumpuh, dia tidak pernah jalan ke tempat maksiat. Nah itulah calon istri kamu. Nah kalau manakib seperti itu kan bagus nggak? Oh sangat bagus, luar biasa. Tapi di kita bukan bisa menghidupkan orang mati, kadang-kadang kacau. Dengan wasilah saya Abdul Qadir minta saya kaya, wah itu kacau, itu rusak itu. Nah orang kafir Quraisy itu sekali lagi tadi menggunakan perantara orang-orang soleh di zaman sebelumnya itu dibuatlah patung-patung supaya dikenal oleh generasi berikutnya bahwa itu orang soleh. Jadi kalau kamu minta kepada Allah harus dapat mereka. Hakikatnya bukan menyembah mereka, tapi menyembah Allah. Itulah yang disebut menyekutukan Allah. Hati-hati kita. Itu yang dikatakan syirik besar. Coba lihat Quran, surat Az-Zumar ayat 3. Surat Az-Zumar surat 39 ayatnya 3. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa al-ayat. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ingatlah hanya agama Allah yang bersih dari syirik. Maksudnya ikhlas.
ikhlas. Makanya ikhlas itu lawannya syirik. Kalau ngomong ikhlas lawannya syirik. Kalau ngomong halal lawannya haram. Kalau ngomong tua lawannya muda. Itu udah pasti. Kalau ngomong laki-laki lawannya perempuan. Lawannya ikhlas adalah syirik. Cuma syirik itu ada dua ya. Ada syirik gede, ada syirik letik. Ada syirik besar, syirik kecil. Sebagian ulama kan 3 malah. Tapi yang gampang dua adalah gede, letik. Syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar pelakunya murtad. Kalau syirik besar pelakunya murtad. Kalau syirik kecil pelakunya dosa aja. Tapi dosanya gede. Tapi tidak murtad. Syirik kecil apa? Riya. Ingin dipuji oleh sesama. Sholat ingin dipuji, puasa ingin dipuji, haji ingin di haji kan mau pemilu, pilkada, mau pilpres, haji dulu atau umroh dulu. Supaya dipuji, puji. Dia orang soleh. Nah itu riya namanya. Kalau riya ibadahnya tidak sah, bahkan dapat dosa, tapi tidak keluar dari Islam. Tapi kalau permanen, kalau riyanya permanen, murtad. Itu orang munafik. Makanya kan ciri orang munafik. Jika ngomong bohong kan gitu kan. Jika dikasih amanah, diangkat. Jika janji, ingkar, janji kan gitu. Itu maksudnya munafik beneran. Maksudnya itu sudah bukan muslim lagi. Makanya kalau riya permanen, sekali lagi riya permanen ya. Kalau kita kan kadang-kadang datang sifat, ada kan? Wah, ada. Jangan, saya mau ustaz, saya mau ulama. Mustahil ya, itu tukang bohong. Tukang bohong itu sok suci. Yang mustahil itu hanya Nabi, Rasul. Makanya sekelas para sahabat yang soleh-soleh saja diingetin sama Rasulullah. Paling kita ya. Sahabat yang soleh-soleh sekelas Muhajirin Ansor itu diingetin sama Rasulullah terkait dengan syirik kecil. Kata Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum as-sirkul asghar. Inna akhwafa ma akhafu alaikum as-sirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan untuk kalian. Kalian ini Muhajirin Ansor, bayangkan yang aku takutkan untuk kalian yaitu syirik kecil, riya. Karena semua orang punya potensi untuk saya menghafal Quran supaya dikatakan hebat. Ya, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Makanya innamal amalu binniyat. Hati-hati. Mungkin nggak kita orang beriman niatnya tidak lurus? Mungkin. Makanya segera istighfar. Begitu kita niatnya udah nggak benar, istighfar. Kalau istighfar nggak jadi syirik kecilnya. Tapi kalau dibiarkan jatuh ke syirik kecil. Tapi yang tadi surat Az-Zumar ayat 3 itu syirik besar. Dan surat Az-Zumar ayat 3 itu syirik besar. Jadi orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal CS ini menyembah kepada Allah, hakikatnya menyembah kepada Allah. Cuma supaya lebih dekat kepada Allah, ada yang lebih dekat kepada Allah orang-orang soleh, yaitu Lata, Uzza, Manat. Kita juga datang ke kuburan ya, orang soleh. Ya tolong saya dalam keadaan sulit ini. Saya doakan saya agar diberi kemudahan. Tapi saya hakikatnya hanya menyembah kepada Allah. Ya itu yang dikatakan syirik besar itu gitu. Makanya dukunnya pinter. Cek dukun, abdi mas saya enak ngumpulnya minta maaf kepada Allah. Nah gitu kan, dukun aja ngomongnya begitu. Dukun yang ngomong itu kayak orang
orang kafir kuras ngomongnya persis, niru orang kafir. Hakikatnya kepada Allah itu mah hanya peran. Hati-hati, karena merugi kata Allah. Semua pasti merugi kecuali orang beriman. Maksudnya kecuali akidahnya lurus, tidak menyebutkan Allah. Pengertian Allah tadi menyembah Allah cuma menggunakan peran. Makanya agama selain Islam itu menyebutkan agama selain Islam itu menyebutkan tidak ada satu agama yang tidak menyebutkan Allah kecuali Islam. Makanya ingatlah hanya agama Allah yang bersih dari syirik, maksudnya hanya Islam. Orang-orang yang suka mencari pelindung kepada selain Allah, maksudnya orang-orang yang menyebutkan Allah, mereka berkomentar, kami tidak menyembah perantara, yang kami sembah hakikatnya Allah. Cuma perantara itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, karena mereka orang yang sudah teruji kesolehannya, kan gitu. Kita makan banyak dosa, kalau dia makan orang soleh, makanya kita minta berkah lagi. Itu yang namanya syirik besar. Akidahnya enggak lurus. Kalau akidahnya enggak lurus, maaf ya, sholatnya rajin, ke masjid terus, puasanya rajin, jangankan wajib, sunat pun dilaksanakan, infaknya juga bagus, nggak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Sekali lagi, tidak ada manfaatnya. Adanya amal soleh karena adanya akidah yang lurus, itu mutlak. Sampai seorang ulama itu mengatakan begini, wal aqidatu awsaqur rawabiti wa aghlaha. Wal aqidatu awsaqur rawabiti, maka rawabit wa aghlaha. Akidah itu adalah ikatan yang paling kuat. Akidah itu ikatan yang paling kuat. Wa aghlaha, dan yang paling mahal. Saya contohkan ya. Bangunan ini perlu fondasi enggak? Nah, akidah ini kalau fondasi hancur, kira-kira yang lain ikut hancur enggak? Kalau fondasi hancur, yang lain ikut. Tapi kalau atapnya yang rusak, fondasinya hancur enggak? Nah. Jadi akidah ini kalau diibaratkan dalam bangunan, fondasi. Semakin tinggi bangunan, fondasinya harus kuat dibuatnya. Tapi harus duluan kan fondasi. Oh, fondasi mah nanti aja gitu. Oh, fondasi nanti aja. Yang penting sekarang pasang dulu semuanya. Kira-kira benar nggak itu bangunan? Kalau diibaratkan dalam pohon, akidah itu akar. Sekarang kalau akarnya mati, kira-kira kalau pohon itu sedang berbuah, buahnya banyak lebat, pohonnya seger kelihatannya gitu, tiba-tiba akarnya mati, ikut mati nggak yang lain? Buahnya pun ikut berguguran. Begitu pentingnya akar, begitu mahalnya akar. Kelihatannya nggak nampak nggak akar? Ya nggak nampak. Akar iman yang tentu nggak nampak, nggak kelihatan. Yang kelihatan kan sholat, puasa, zakat, haji, infak, sedekah, itu amal-amal soleh, berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan siapa saja, selama dengan manusia harus berbuat baik, jangan dengan manusia, dengan binatang juga harus berbuat baik. Saking bencinya ke tikus gitu kan, karena sering datang ke rumah, disiram bensin gitu ya, terus dibakar, nggak boleh, mati aja sekaligus. Jangan disakitin dulu, nggak boleh. Kalau mau bunuh dengan cara yang baik. Itu lagi Islam. Nah, kembali tadi,
Begitu pentingnya akidah, arkanul iman yang 6. Begitu pentingnya arkanul iman yang 6. Itu kalau diibaratkan dalam bangunan itu fondasi. Suka tidak suka, kita ini salahnya tidak pernah belajar akidah dulu. Padahal akidah itu hukumnya satu keharusan. Makanya Rasulullah kenapa di Mekah itu selama 13 tahun ngajarin akidah. Kenapa perang Badar itu menang walaupun jumlahnya sedikit? Karena akidahnya luar biasa. Nggak bisa dibayar 10.000, 20.000, 30.000 nggak bisa dibayar. Sekarang dibayar 50.000 aja selesai. Akidah itu penting, sangat penting. Jangankan disuap berpuluh-puluh miliar nggak bakal bisa kalau bicara masalah akidah. Coba lihat, bilang Sumayyah, Yasir, generasi awal, itu generasi awal, budak mereka. Itu Bilal itu kebayangin nggak di Timur Tengah musim panas, di Arab ya, di Saudi ya, di Mekah musim panas, kebayangin musim panas di Mekah ditindih sama batu gede gitu kan, kira-kira menghadap ke atas gitu, ke matahari, disuruh mengucapkan murtad lagi gitu, kembali ke agama yang lama. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ahad, Allah itu Maha Esa. Dia hanya menyembah kepada Allah. Dia tidak percaya lagi dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat kafir Quraisy. Disiksa dia. Lantas ketahuan Abu Bakar, ditebus semua. Tapi tebusannya sangat mahal. Tebusannya sangat. Padahal kalau mengucapkan aja dia sama dengan masyarakat jahiliyah, tapi hatinya tidak, dia tidak murtad. Cuma saking hebatnya gitu beliau. Yasir, Sumayyah dibunuh di depan Rasulullah, bayangkan itu, pakai pedang oleh Abu Jahal dari bawah. Sabar Yasir, sabar Sumayyah, kamu bakal masuk surga. Atas Yasir, Sumayyah, gara-gara engkau Muhammad aku masuk agama engkau, aku disiksa. Nggak ngomong gitu, karena punya keyakinan kalau Rasulullah mengatakan kamu masuk surga, pasti masuk surga. Ya kalau Rasulullah yang bicara ya pastilah gitu. Kata Rasulullah kamu pasti masuk surga, yakin nggak? Kata Allah ya, orang yang bertakwa itu pasti masuk surga, yakin nggak? Orang yang beriman dan bertakwa itu pasti masuk surga. Bahkan orang kalau akidahnya lurus pasti masuk surga, walaupun harus lewat neraka karena punya dosa, gitu kan? Tapi kalau akidah tak lurus jangan harap masuk surga. Amanu wa amilus sholat, beramal soleh. Apapun yang dilakukan sepanjang baik bagi orang beriman namanya amal soleh. Jadi adanya amal soleh itu, predikat amal soleh itu kalau yang bersangkutan akidahnya lurus. Jadi kalau ada orang yang dermawan, banget deh, oh baik, dermawan, dengan tetangga tidak pernah dia ngomong yang kasar-kasar, sopan, orang baik kan? Orang baik. Tapi sayangnya dia bukan muslim. Disebut amal soleh kan? Ya enggak, karena bukan amal soleh yang itu. Apa kira-kira? Enggak amal soleh. Orang Jepang yang jujur, luar biasa kan kejujuran. Jadi aturan malah kejujuran itu. Barang hilang 2 hari, 3 hari masih ada. Kalau kita jangankan barang hilang, yang ada di tas saja di sedang sholat aja masih diincar. Sedang sholat diincar. Yang incarnya sudah nggak percaya dengan Allah. Makanya kan orang yang nakal bisa masuk masjid. Tapi kalau orang yang soleh tidak masuk ke kafe-kafe.
telanjang, menyesuaikan diri, jadi intel gitu kan? Ya nggak bisa lah, paham nggak? Seorang perempuan solehah ya gitu kan, disuruh pura-pura masuk ke tempat ke hotel gitu, tapi dengan syaratnya pakai celana pendek, terus pakai BH, mau kira-kira? Kalau orang beriman nggak bakal. Tapi kalau ada orang yang nggak benar ya, suruh masuk ke masjid, kalau perlu pakai cadar, bisa nggak? Oh bisa, beda ya. Itu hebatnya orang beriman. Jadi kejujuran yang tanpa akidah yang lurus itu tidak ada manfaatnya, tidak jadi amal. Saya contohkan aja lah ya. Abu Thalib. Abu Thalib ini uaknya Rasulullah. Saya katakan uak ya boleh, bilang paman juga boleh ya. Saya sering pulang-pulang. Paman mau uak nggak usah diributkan. Karena amun itu terjemahnya bisa uak, bisa paman. Sering diterjemahkannya paman. Ya. Kalau saya menerjemahkan uak, kenapa? Karena Abdul Muthalib itu punya anak 10. Dan yang paling kecil itu adalah Abdullah, yaitu bapaknya Rasulullah, itu paling kecil. Jadi Abu Thalib ini kakaknya Abdullah. Abdullah itu anak bontot nomor 10. Baru 2 bulan ya dikandung sudah wafat. Itu kekuasaan Allah yang luar biasa. Makanya kalau bilang yatim piatu itu hak Nabi Muhammad. Imam Syafi'i juga yatim. Antum kalau baca sejarah Imam Syafi'i itu yatim beliau itu. Kalau Rasulullah yatim piatu. Bayangkan 6 tahun meninggal ibunya. Padahal baru 1 tahun dengan ibunya. 5 tahun itu dengan orang tinggal dengan Halimah Sa'diyah. Baru 1 tahun dengan ibunya, wafat ibunya. Jadi yatim, tinggal dengan Abdul Muthalib sampai umur 8 tahun. Sejak 8 tahun sampai meninggalnya Abu Thalib, sampai jadi Rasul, sampai luar biasa. Abu Thalib lah yang membela Rasulullah Muhammad SAW. Apakah jasanya itu akan dapat syafaat dari kiamat masuk surga? Enggak. Hanya dapat syafaat masuk neraka paling ringan. Dapat syafaat masuk neraka paling ringan. Neraka yang paling ringan itu kalau kakinya di bawah itu, kepalanya mendidih saking panas. Kebayangin nggak? Ada yang minat masuk neraka? Subhanallah, makanya kita berdoakan waqina adzabannar, ya Allah hindarilah kami dari api karena panasnya luar biasa. Nah kembali tadi ke kembali kepada amal soleh. Sekelas Abu Thalib saja nggak dapat syafaat masuk surga. Ini mah jelema, maaf ya, boro-boro akidahnya lurus, sholatnya juga tanah, akidah nggak benar gitu, tapi infaknya rajin. Kan ada orang itu pasti masuk surga enak aja, ditirulah sama artis-artis kan gitu kan. Bodoh amat masalah akidah, yang penting wah lebih baik daripada engkau, aku peduli dengan yatim. Paham nggak kira-kira? Kalau akidahnya gak lurus, walaupun peduli tidak ada manfaatnya, hanya pujian manusia saja di dunia. Kayak Abu Thalib. Jadi Abu Thalib cintanya kepada Nabi Muhammad bukan karena kerasulannya, tapi karena hubungan darah, karena keponakannya. Jadi Abu Thalib ini cintanya kepada Nabi bukan karena kerasulannya, bukan karena agamanya, bukan karena Allah, tapi karena hubungan darah. Makanya kalau kita hanya cinta kepada anak karena hubungan darah semata-mata karena Allah, nggak ada nggak punya pahala. Kita cinta kepada orang tua, ngurus orang tua, bukan karena Allah, nggak dapat pahala. Rugi. Tapi kalau karena iman atas ngurus orang tua, pahalanya gede banget itu.
Kalau antum punya orang tua sudah tua, rapat, itu pahalanya gede, terutama anak laki-laki. Anak perempuan ngurus orang tua, oh gede pahalanya gitu. Tapi yang kewajibannya anak laki, kewajibannya laki-laki. Tapi kalau yang merawatnya perempuan, yang bayarnya laki-laki. Kalau ada orang tua yang ini merawat enggak, ngomong aja gitu, kasar. Ketemu ngomong kasar, merawat saja. Kalau ngomong kasar udah nggak boleh. Tapi itu sekali kalau merawatnya baik, mana kalau baik, kalau akidahnya lurus, itu pahalanya besar, masuk surganya gampang. Dipermudah masuk surga. Kalau akidahnya lurus tapi durhaka kepada orang tua agak susah masuk. Tapi tetap masuk surga, tapi masuk dosa dulu, masuk neraka. Jadi kembali tadi, akidah itu luar biasa, sangat menentukan. Kan kalau ini tiang rusak diganti tiang. Kalau genteng itu rusak, hancur, gantilah genteng. Tapi kalau fondasi yang rusak, nggak bisa. Semuanya harus diganti dengan fondasi yang baru. Maksudnya harus mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Bayangkan. Kalau ada orang berani mengatakan semua agama itu benar. Saking benar ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus kemana-mana lagi, pokoknya salam segala macam lah. Itu bisa murtad, itu pemurtadan. Orang kita ini bodoh, mau aja dimurtad-murtadkan. Makanya kenapa antum kalau baca surat Al-Baqarah 120, walan tardokan kal yahud walan nasoro hatta tetapi amil kata surat Al-Baqarah 120, walan tardokan kal yahud walan nasoro hatta tetapi amil kata. Ya Ustaz Ahmad. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama. Ya, terima kasih. Baik orang Yahudi maupun orang Nasrani tidak akan rela sepanjang orang beriman tidak masuk agama mereka. Milah itu agama, milah juga bisa budaya. Tapi budaya sudah mulai sekarang. Kalau nikahan itu supaya keren, makannya berdiri, kan begitu? Nggak nyiapin kursi. Anda kalau punya anak perempuan nikahin, pakai kursi yang banyak. Kalau sudah kursi yang banyak terus orang berdiri, tanggung jawab sendiri. Tapi kalau Anda tidak menyiapkan, berarti Anda sudah ikut budaya Yahudi, Nasrani, makan berdiri sudah biasa. Padahal hadis menjelaskan ya, sepakat semua ulama, makan berdiri itu haram. Kalau minum itu masih ada toleransi, tapi sebaiknya dulu minum itu. Tapi kalau makan nggak ada toleransinya. Sudah ngikutin kan itu? Sudah. Salam sudah. Supaya dikatakan toleran kebatasan. Toleransi, kalau bisa toleransi, yang paling toleran hanya Islam. Makanya seorang tokoh Yahudi ya, kiainya Yahudi gitu ya, kiainya Yahudi yang kemarin kan ngomong ya, ini negara dunia ini akan aman kalau dikuasai oleh Islam gitu, khilafah katanya kan gitu kan? Pernah lihat kan? Karena kalau Islam itu berkuasa, non muslim itu tidak dipaksa harus masuk Islam, tidak ada paksa. Beda dengan komunis. Kalau agama buatan manusia itu semuanya ekstrim. Itu kalau di Suriah itu saking ekstrimnya gitu, orang yang masuk ke penjara asal beda paham masuk penjara. Kalau tidak bisa nggak ada beda paham langsung dinunggu. Cuma jangan dicampur adukan. Sekarang dicampur adukan itu masalahnya bukan toleransi itu. Dan para pendiri negara sudah hebat sebetulnya. Sering saya sampaikan ya, pasal 29 ya, ayat 1 dan ayat, harus tahu itu para pendiri negara kita ini luar biasa hebatnya.
visioner supaya akidahnya tidak rusak. Pasal 29 ayat 1 itu bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tapi ayat 2-nya menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Tidak dicampur adukan. Jadi kalau orang Natalan ya sekarang non Muslim, ya silahkan aja, kita nggak usah ikut campur, nggak usah mengucapkan selamat Natal, nggak usah, ngapain? Kata Buya Hamka tidak perlu. Buya Hamka itu saking istiqomahnya masuk penjara. Jadi kalau orang bilang tentang cinta Islam dari mana? Sekelas Buya Hamka saja, ketua MUI pertama itu orang Muhammadiyah ya. Aku harus baca sejarah, jadi kalau orang ngaku ya ketua MUI yang pertama itu orang Muhammadiyah, yaitu Buya Hamka. Ketua MUI yang pertama itu, Menteri Agama yang pertama orang Muhammadiyah, siapa namanya? Menteri Agama yang pertama, yang BA terus profesor, dulunya BA itu. Pada saat dia ngangkat jadi Menteri Agama itu BA zaman merdeka itu luar biasa ya. 1 tahun setelah merdeka kan berdirinya Departemen Agama, dulu Departemen Agama, sekarang ganti aja nama Kementerian Agama. Dulu Departemen Agama, dan itu hanya ngurus orang Islam. Karena 98% Muslim. Itu 1 tahun setelah merdeka, tahun 46 berdirinya Departemen Agama itu. Itu yang pertama Menteri Agama adalah orang Muhammadiyah. Yang NKRI harga mati itu orang Persis. Siapa namanya? Itu orang Persis itu. NKRI harga mati siapa? Muhammad Nasir, orang Padang. Mana ada orang Padang sini? Baca sejarah, jangan dibohongin gitu. Kita Pancasila 1 Juni sampai sekarang 1 Juni dibohongin dulu, mau aja semuanya. Padahal Pancasila itu yang disepakati tanggal 18 Agustus. Coba lihat sejarah itu. Makanya saya kemarin khutbah di imigrasi pusat, kebetulan Pak Yusril. Pak Yusril Jumatan ini dipanggil. Saya bilang kalau bisa, saya baca surat Al-Asr. Kalau bisa amal ma'ruf nahi munkar itu yang bisa amal ma'ruf nahi munkar adalah presiden, apalagi Polri yang bermentik, sangat bisa. Tapi tidak menyebut nama dia. Dia lagi ada kebetulan ini kata orang-orang yang Jumat beliau sih Jumatan, alhamdulillah. Saat pertama beliau bagus. Jadi maksud saya kan kata Rasulullah kan idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' bi lisanihi fa illam yastati' bi qalbihi. Jadi setelah amal soleh kan wa tawassaw bil haq. Wa tawassaw bil haq itu amal ma'ruf nahi. Tafsirnya kalau Ibnu Katsir itu amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar itu yang sangat efektif adalah dengan kekuasaan. Nah, coba lihat hadisnya. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' Pabilisani, Pak Ilhamnya sati, Pabi Qalbi, Wadalika Ataful Iman. Jika Anda melihat maksiat, rubahlah dengan biadi, dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau seorang presiden melihat maksiat, melihat korupsi, gampang nggak? Memberantasnya gampang nggak? Ustaz, ya apa, ngomong doang. Ya bisa ngomong, masih bagus ngomong gitu. Ya. Makanya jika tidak mampu dengan kekuasaan, dengan bisa. Jika tidak bisa lisan, hati benci. Kalau tidak benci, berarti tidak ada iman. Benci saja, gitu, hanya benci doang, hati itu iman yang paling lemah, paling lemah. Makanya seorang pemimpin itu, makanya lain kan, Prabowo doain lah. Mudah-mudahan beliau berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kebenaran. Jangan juga begini, suara rakyat, suara Tuhan, tukang bohong juga itu. Suara rakyat, suara Tuhan, tukang bohong itu. Dari mana datangnya itu? Dalilnya dari mana? Quran, hadis, kalau pendapat ulama mana? Suara rakyat, suara Tuhan, tukang bohong. Bahkan kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, ini kata Allah ya, yang pakai dalil ya. Kebanyakan kita mengikuti manusia, kamu sesat. Ini bayangkan, di dunia ini berapa miliar sekarang? Ada 6M, 7M 7M. Kebanyakannya benar apa enggak? Kebanyakannya benar apa enggak? Yang 7M itu. Yang
kira-kira yang bertakwanya berapa M? Ada 1 M lah kata muslim. 1 M setengah lah banyak. Berarti banyak kan ya? Makanya Allah menjelaskan itu Quran itu luar biasa. Wa in tuti aktsaroman bil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di dunia ini, kamu akan sesat dari jalan Allah. Coba lihat Quran surat Al-An'am ayat 116. Surat Al-An'am ayat 116. Masih ada waktu ya? Surat Al-An'am ayat 116. Al-An'am 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya sudah cukup. Jadi jangan bilang suara bunga. Suara kebenaran datang dari itu benar. Kalau kebenaran datang dari Tuhan, dari Allah. Kalau kebenaran datang dari Allah. Kata Allah coba surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah kebenaran itu datang dari Allah. Takdir ya, baik buruk itu dari. Tapi orang ngambil yang baik dan yang buruk pilihan sendiri. Baik dan buruknya takdir, paham nggak kira-kira? Ini baik kata Allah, ini buruk kata Allah. Lantas manusia disuruh milih. Karena manusia diberi kemampuan untuk milih. Saking sayangnya Allah, umurnya udah 80 tahun, tapi masih bagus, matanya masih bagus, telinganya masih bagus gitu kan, pikirannya masih bagus. Tadinya milih yang buruk. Sadar dia, tobat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lantas belajar yang benar. Baru sepekan nanti dia beruntung, itu dia takdirnya husnul. Beruntung, Allahu Akbar. Makanya hati-hati kita. Jangan sampai kita ahli ibadah tiba-tiba bergaul dengan dukun. Kata dukun begini, begitu, begini. Percaya benar. Baru 1 minggu mati gitu, ya. Rugi nggak? Itu semua khotimah. Hati-hati. Kalau kita sudah berusaha berikhtiar mencari yang baik, tapi mayoritas manusia memang begitu, kita sudah benar. Yang dilarang itu kita larut dengan yang tidak baik, larut yang tidak boleh itu. Kalau kita bermasyarakat harus bermasyarakat. Bahkan kalau jadi ketua RT, ketua RW itu warganya semuanya, jangan dipilih-pilih karena agamanya. Lantas karena agamanya non muslim diperlakukan nggak baik, nggak boleh, baik aja. Cuma jangan membenarkan pas Natalan gitu kan, kasih ongkos buat berangkat gitu, nggak boleh, nggak usah dikasih ongkos. Tapi kalau sakit gitu ya, sakit dia miskin, bawa ke rumah sakit. Apalagi kalau masjid itu punya ambulan, walaupun non muslim bawa ke rumah sakit. Beda ya. Kalau dia memang kelaparan, kasih makan gitu. Dari masjid boleh. Tapi kalau kegirikan nggak usah dikasih ongkos. Beda ya. Yang satu nyangkut masalah keyakinan, yang satu nyangkut masalah kemanusiaan. Makanya kenapa Gaza itu orang membantu banyak yang setuju itu karena kemanusiaannya. Bukan kan? Kalau kita bukan karena kemanusiaan semata-mata, tapi karena seiman. Beda ya. Kalau kita nyumbangkan kemanusiaannya itu nggak dapat pahala. Beda nggak? Kalau kita ke Gaza ini nyumbang karena kemanusiaan semata-mata, itu nggak dapat pahala. Tapi kalau karena seiman dapat pahala. Beda kan? Orang banyak juga yang nyumbang orang muslim karena kemanusiaan. Kalau kita yang karena iman dan kemanusiaan. Karena iman dan kemanusiaan. Tapi kalau mereka karena hanya kemanusiaan saja, kan gitu. Beda ya? Beda nggak? Oh beda. Kayak Abu Thalib beli. Baik, dia luar biasa. Sangat baik. Jadi kembali tadi, itu orang kafir Quraisy mengajak kepada Nabi Muhammad. Ya. Kalau tahun ini beribadah sesuai dengan agama engkau Muhammad,
aku akan mengikuti. Tapi tahun depan, jika aku sedang menyembah agama sesuai keyakinan aku, Anda Muhammad juga dengan pengikutnya ikut. Nah, turunlah surat Al-Kahfi, lakum dinukum. Dan itu dakwahnya Rasulullah supaya tadi udahlah nggak usah ngomong-ngomong masalah musyrik segala macam kafir gitu. Bilang ke Abu Thalib. Ya, diplomat ini ngomong baru ke Abu Thalib. Ya, Abu Thalib tolonglah ponakan ente itu ngomong melulu tuh, ngomong dakwah melulu. Gitu. Udahlah sekarang berhenti aja. Kalau dia ingin menjadi orang paling kaya, aku nanti carikan kekayaan. Kumpulkan semua orang yang kaya-kaya, dia yang paling kaya. Kalau dia ingin jadi raja, kami semuanya akan mengangkat dia jadi raja dan kami akan patuh. Asal jangan ada. Kalau ingin cari perempuan, tawarannya kadang-kadang 10 perempuan yang cantik-cantik. Tapi berhenti dakwanya. Apa kata Rasulullah? Seandainya matahari ada di tangan dan bulan di tangan, aku tidak akan bayangkan. Saking bukan itu tujuan, tapi bukan penting nggak jabatan, penting nggak perempuan, penting, tapi itu bukan tujuan, itu hanya sarana. Beda, kalau itu mereka dikiranya tujuan gitu. Nabi Muhammad itu seolah-olah dakwah itu tujuannya ingin jadi orang paling kaya atau ingin jadi raja. Tidaknya kadang-kadang terjebak. Oh dia mau ingin kekuasaan, kekuasaan penting. Nabi Muhammad sampai ingin kuasanya hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang dilarang itu kekuasaan dijadikan tujuan, harta dijadikan. Jangan begini, buat apa itu harta? Ya tinggal ini semua bagiin aja udah. Kita mau hidup cuma camping aja sekarang nggak apa-apa. Itu orang goblok itu. Harta itu penting, cuma sarana, bukan tujuan. Jabatan itu penting, sarana, bukan. Kalau ingin jadi RW, jadi RT itu karena Allah, pahalanya gede. Kalau jadi RT, RW, karena ngincer janda, nggak dapat pahala. Ada janda cantik supaya tidak dicurigai jadi RT, supaya gampang. Itu nggak dapat pahala, dosa malah. Tapi kalau ingin karena Allah jadi RT RW, itu pahalanya penting. Dan melayani semua orang, termasuk orang kafir pun dilayani dengan cara yang baik, tetap sebagai warga. Hebat itu Islam itu luar biasa. Tapi kalau sudah nyangkut keyakinan, lakum dinukum, makanya nanti tanggal 25 tidak usah walaupun antaman akram selamat kata nggak usah. Kata Buya Hamka tidak usah. Kata Buya Hamka ya, saya bukan ulama. Buya Hamka boleh bikin fatwa karena dia ulama. Ulama sekelas ulama. Buya Hamka itu ulama yang istiqomah, walaupun harus masuk penjara beliau siap. Hebatnya Buya Hamka. Tapi yang di penjaranya, yang masuk ke penjaranya mau mati minta disolatkan, itu Buya Hamka sakit hebatnya luar biasa. Disolatkan mudah-mudahan mudah-mudahan harus terima ya. Tapi kalau lihat Rasulullah dulu Abdullah bin Ubay bin Salul ceritanya mati. Anaknya Abdullah, namanya Abdullah juga, Abdullah bin Abdullah. Anaknya Abdullah. Anaknya soleh luar biasa, akidahnya lurus anaknya, ibadahnya soleh, akhlaknya baik. Datang ke Rasulullah, minta mensolatkan orang tua. Dia datang Rasulullah, datang berangkatlah. Begitu mau disolatkan, wala tusalli, turun firman Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Coba lihat Quran. Kalau Quran pasti benar ya. Lihat Quran surah At-Taubah ayat 84. At-Taubah 84. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat itu
seseorang yang mati di antara mereka orang-orang yang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahkan dia sholatnya itu duhur asar, itu selalu berjamaah di belakang Rasulullah. Coba lihat tafsirnya, nanti lihat surat At-Taubah 84, lihat tafsir Ibnu Katsir atau Bizalil Quran bagus juga. Semua tafsir bagus ya. Jadi hampir disolatkan, karena Nabi tidak boleh berburuk sangka ya. Kita juga tidak boleh karena kebencian pribadi gitu kan. Wajah munafik jangan juga lah. Tapi kan turun Quran ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang kafir. Munafik itu orang kafir. Jadi ternyata kenapa dia turun firman Allah tadi? Karena dia itu benci benar kalau ngomong jihad. Makanya kalau ada orang ngaku muslim ngomong jihad itu marah dia. Jihad itu teroris. Janganlah, jihad dengan teroris berbeda. Saya sering menyampaikan, kalau bikin teror itu hukumnya haram. Membunuh orang bukan dosa lagi. Anda membunuh tidak sengaja, pernah saya sampaikan kan? Membunuh tidak sengaja saja harus bayar diat dan puasa berturut-turut 2 bulan bayar kan. Bagaimana menjadi teroris dalam Islam? Membunuh tidak sengaja saja, katakanlah kita sedang bawa mobil, jalannya biasa-biasa aja, tiba-tiba nenek-nenek nyebrang, jalan mendekat, nggak bisa direm, surat mati dia. Anda datang kepada ahli warisnya, kata ahli warisnya kita bayar banyak, maaf ya 10 juta, kata ahli warisnya tidak usah, ini kan bukan sengaja, selesai. Tapi kalau dia minta nggak mau, saya 10 juta, mintanya 50 juta. Kalau banyak kalau kaya kasih 50 juta nggak apa-apa. Di atas 50 juta juga nggak apa-apa kalau kaya. Kasih, itu diat namanya. Wajiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayasaddaku, kecuali di sodakohkan tadi oleh ahli kata warisnya, ini bukan sengaja lah, musibah, sudah selesai. Tapi dengan Allah belum selesai. Dia harus puasa berturut-turut 2 bulan. Pamalam yajid pasyam syahwani mutatabi'aini taubatan. Disebut taubat padahal bukan sengaja. Coba lihat Quran. Surat apa itu? Surat apa? Masih ingat? Surat lupa enggak? Ada surat lupa. Coba lihat surat An-Nisa ya. Ayat 92. An-Nisa 92. An-Nisa 92. Jadi kalau ada orang ngomong jihad itu membunuh, teror dan sebagainya, itu tukang bohong. Itu orang yang benci, itu Yahudi itu. Yang tukang bunuh itu adalah orang Yahudi. Benar nggak? Teroris yang sebenarnya itu tingkat internasional itu Yahudi. Dunia sudah menyaksikan sekarang, nggak bisa dibohongin. Makanya sekarang banyak orang Eropa, orang Barat masuk Islam. Orang Indonesia banyak yang kubur terbalik. Orang-orang Eropa yang sudah jenuh dengan dunia mencari kebenaran dapat hidayah. Ayo punya alamat 92 Anissa. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah tidak sengaja. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seseorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia si pembunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman
Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kami, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Iya. Tapi kalau orang munafik, orang-orang yang benci dengan Islam tadi, jihad itu membunuh teroris. Jihad itu termasuk salah satu bagian dari ajaran Islam. Allah goyatuna Ar-Rasul kedua-duanya atau jahimuna wal jihad sabiluna wal jihad sabiluna. Nah, jadi membunuh tidak sengaja saja, apakah yang jadi korbannya muslim atau non muslim, itu harus bayar dia. Yang kedua, puasa berturut-turut 2 bulan bayar. Begitu mahalnya darah dalam Islam. Justru yang teroris yang seperti ini jadi maling teriak maling sekarang ini. Maling teriak maling. Karena malingnya memang terorganisir rapi ya, tingkat internasional. Kasihan yang tidak maling. Sekarang justru yang dimalinginnya itu yang digebukin. Malingnya ngegebukin yang dimaling gitu. Skandal maling sekarang ini. Yang maling seolah pahlawan, akhlaknya baik, udah maling. Kan orang-orang Yahudi itu maling tanah juga, maling segala-galanya aja, maling akidah, maling tanah, maling apa lagi? Di kita ini kan sering terbalik-balik ya. Kalau yang maling-maling jadi pahlawan, yang korupsi aja jadi pahlawan. Makanya Prabowo bagus juga ya. Yang korupsi kalau mau dimaafkan, kembalikan, itu bagus ya. Kalau malu, Anda pernah korupsi malu gitu ya, mengembalikan malu, bagikan sama orang miskin. Nggak usah kepala siapa, bagiin aja ke orang miskin. Kalau Anda punya kekayaan banyak, dapat korupsi gitu ya, kembalikan malu, bagiin aja orang miskin. Bagi orang miskin, barang haram aja bisa jadi halal. Saya contohkan ya, ada seorang ibu-ibu kelaparan. Ya, ada seorang ibu kelaparan, bawa anaknya banyak. Tadinya orang kaya, tidak ada makanan, tidak ada yang bisa nolong. Dia lihat bangkai, dimasak itu bangkai, dimakan. Dan orang mengatakan, wangi, masakan wangi, benar luar biasa. Saya minta, oh jangan, ente mah haram lah, gitu kan. Ini buat aku. Makanya kalau korupsi malu, bagiin aja orang miskin. Apakah saudara yang miskin, apakah siapa aja lah di kampungnya miskin, ya bagus. Atau bikin jembatan dan sebagainya. Nggak apa-apa, mau usah dikembaliin juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang sekarang korupsinya kembaliin, itu bagus juga. Mudah-mudahan yang pro rakyat ya. Kalau saya ngomongnya kan pro rakyatnya sudah mulai kelihatan Aprilnya sudah keluar. Ya, mudah-mudahan kita doakan lah. Namanya juga kita berharap, berdoa. Mudah-mudahan itu apa namanya itu? Ya, dikasih hidayah sama Allah. Kalau pemimpin itu maaf, kalau pemimpin itu baik, bangsa menjadi baik. Kalau pemimpin itu rusak, bangsa jadi rusak. Makanya kalau kita berdoa, doakanlah pemimpin yang baik, adil. Habis waktunya. Ya. Sudah mulai suruh belum? Udah, ya berhubung sudah waktunya habis. Mudah-mudahan kalau salah ya ini untuk akhir 2024 ini akhir, mudah-mudahan kita lebih baik daripada yang tahun yang lalu, dan tahun yang akan datang mudah lebih baik daripada yang sekarang. Dan kita doakan juga saudara kita yang di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
zalamna anfusana wa illam taghfir lana dzunubana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli ikhwanal mustadafina fi Filistin. Allahumma salli ikhwanal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzaran. Allahumma wahid kalimatah masadid rabbah. Allahumma anzil fi qulubihim as-sakinah. Allahumma annahum mazlumun fa'innahu Allahumma annahum mazlumun fantasir lahum. Allahumma annahum mazlumun fantasir lahum. Allahumma annahum fuqara fa'alhum. Allahumma arham maudahum wasbi yurham fataqabbal syuhada wasbi yurham fataqabbal syuhada wasbi yurham fataqabbal syuhada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.